أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديث البعيد بإسنادكم التصيب للإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Rasul ketika menawarkan ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? Maka beliau bersabda, as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Puasa itu adalah, kata beliau, perisai, dan sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Kemudian sambungannya adalah Rasul bersabda, wa salatul rajul min jawfil lail. Salah satu pintu-pintu yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan, yaitu adalah salatnya seseorang di tengah malam. Artinya salat malam. Salatul rajul min jawfil lail, salat malam, tahajud, dia berlail. Karena sesungguhnya salat malam adalah merupakan salat yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, atau yang dimaksud dengan tahajud. Dan tahajud adalah merupakan salah satu cara seseorang untuk membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Kemudian Rasul membaca, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Rasul membaca, tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Anil madaji' yad'una rabbahum, apa yang mereka lakukan? Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka itu beribadah kepada Allah. Khaufan wa tama'an, khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa pengharapan. Manusia hidup harus mempunyai dua sayap. Yang pertama sayap khaufan, yaitu penuh rasa takut, wa tama'an, dan mempunyai rasa pengharapan. Melainkan apabila ruh telah mulai dicabut dari jasad kita, maka haruslah seseorang pada saat itu yang diingat hanyalah rahmat Allah. Akan tetapi selama hidup kita harus mempunyai dua rasa. Yang pertama rasa takut, dan yang kedua adalah rasa pengharapan. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, ay ya'buduna rabbahum khaufan min sakhatih wa tama'an fi rahmatih. Kita beribadah kepada Allah karena takut dari murkanya dan mengharapkan rahmatnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pemurah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bakhil. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui nikmat yang disembunyikan untuk mereka, yang mana semua itu min qurrati a'yun, menyenangkan hati yang mereka
lihat pada saat itu semata-mata jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita lihat malam hari ini bisa melakukan salat tahajud insyaallah. Bisa melakukan salat tahajud. Dari karenanya disebutkan Inna Allah Ta'ala yubahil malaikah bi guwamil lail fi jawfil lail. Allah membanggakan hamba-hambanya yang sholat di keheningan malam di hadapan para malaikat. Apa kata Allah? Unzuru ila ibadi. Coba kalian lihat wahai malaikat hamba-hamba itu. Gargamu fi dhulamil lail. Mereka bangun di gelapnya malam, haitsu la yarahum ahadun ghairi. Yang mereka beribadah di keheningan malam, tidak ada yang melihat selain aku. Keheningan malam di rumah. Sampai Allah mengatakan pada saat itu, ishhadu, saksikan wahai para malaikat, anni abahtuhum dara karamati, saya akan berikan hadiah kepada mereka surga. Masya Allah. Dari karenanya dikatakan ahlul laili fi lailihim, orang yang beribadah di malam hari, ketika mereka berada di malam hari, aladdu min ahli lahwi fi lahwihim, lebih nikmat dari orang maksiat ketika mereka melakukan kemaksiatan. Lebih nikmat dari orang-orang yang lalai ketika mereka dalam kelalaian. Orang tuh malam-malam duduk di angkringan, duduk sambil wifi, main game, nikmatnya bagaimana? Dengan secangkir kopi sama Indomie. Nah, secangkir kopi sama Indomie, Masya Allah, Indomie bengkak ada merasa di game. Itu bagaimana lezatnya, Masya Allah, itu orang yang ahlul laili fi lailihim, orang yang beribadah di malam hari, ketika datang malam hari, itu bagi mereka lebih lezat daripada orang pelaku maksiat, pelaku kelalaian ketika mereka dalam kemaksiatan dan dalam kelalaiannya. Sampai dikatakan mereka yang orang-orang ahlul lail, mereka bergelar dengan ahlul lail, orang-orang yang orang-orang yang beribadah di malam hari. Mereka mengatakan in kana ahlul jannati fil jannati ma nahnu fi innahum la 'aisyun thayyib, innahum la fi 'aisyun thayyib. Apa kata mereka? Seandainya orang-orang yang ada di dalam surga, mudah-mudahan kita masuk surga saudara. Seandainya orang-orang yang ada di dalam surga, ketika mereka di dalam surga, keadaan mereka sama seperti kita, hanya bangun malam, sungguh mereka mendapatkan kehidupan yang indah. Artinya apa? Kehidupan akan menjadi indah jika engkau punya wirid qiyamul lail. Kehidupan akan menjadi berwarna jika engkau mempunyai tahajud. Sampai Allah mengatakan abahtuhum dar karamati, orang yang bangun malam dia akan aku berikan tempat kemuliaanku, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah kita niat insyaallah. Wa Rasul seperti itu. Sampai dikatakan di dalam rasyafat bahwasanya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bangun malam. Dikatakan bahwasanya wa huwa bihamdi syukri ma aulahu idgaman hatta warimat rijlahu. Rasul dalam cara beliau bersyukuri nikmat yang Allah berikan, gargama hatta warimat rijlahu. Saking syukurnya beliau atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau, sampai-sampai beliau bangun malam sampai bengkak kakinya. Bangun malam berdiri, sholat sampai bengkak kakinya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dari karenanya Guru mulia Habib Umar, semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau sedang sekarang berdakwah di dunia. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah berikan panjang umur sehat afiat. Beliau pernah menceritakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sahibul madhab. Ketika ada datang seseorang ingin menuntut ilmu kepada beliau, ingin mengambil hadis. Ini hadis yang kita baca. Datang malam hari
untuk bangun qiyamul lail, bangun malam, tahajud. Datang waktu subuh, masya Allah, banyu atau air yang pada saat itu disuguhkan tidak berkurang, artinya orang tidak bangun. Orangnya tidak bangun. Datang waktu subuh, bangun, kemudian dia sudah sholat atau belum? Belum sholat. Terus wudu. Bangunnya dapat bersamaan dengan adzan subuh. Wudu, sholat. Ketika sholat, setelah selesai sholat subuh, kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada orang yang ingin datang belajar hadis kepada beliau, kata beliau, lebih baik kau pulang, jangan ikut belajar dengan hadis. Kenapa? Karena ilmu hadis tidak layak diberikan bagi orang yang tidak punya kebiasaan dia belajar. Ini levelnya level, tidak sebarang level. Dan pulang, kata beliau, lebih baik pulang, persiapkan dengan sebenar-benarnya persiapan. Engkau tidak layak mendapatkan ilmu hadis karena ilmu hadis tidak layak diberikan bagi orang yang tidak punya kebiasaan dia belajar. Pulang. Sampai Ibnu Mulia Al-Habib Umar mengatakan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kata beliau, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad pernah bercerita tentang Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syafiri, pendiri Nuwat dari abangnya Al-Habib Saleh rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Ma yusamma talib ilm man laysa lahu qiyamul lail. Tidak layak seseorang itu dapat gelar penuntut ilmu kalau dia tidak punya kebiasaan dia mulai. Tidak layak. Tidak layak seseorang mendapatkan gelar di talib ilm, penuntut ilmu, santri, kalau dia tidak punya kebiasaan dia mulai. Masya Allah. Bagi beliau penuntut ilmu yang sejati seperti itu, bukan hanya sekedar kopiahan, sokohan, kemudian sarungan, pakai gamis, pakai selendang, bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar itu yang dinamakan santri, bukan hanya seberapa banyak engkau baca buku, baca kitab lah. Ma yusamma talib ilm. Sampai kata Habib Umar mengatakan itu bukan tidak layak seseorang mendapatkan gelar penuntut ilmu. Tidak layak seseorang mendapatkan gelar santri kalau dia tidak punya kebiasaan dia mulai. Apalagi dipanggil syekh, apalagi dipanggil ustaz, apalagi dipanggil kiai, apalagi dipanggil guru, apalagi dipanggil gus, apalagi dipanggil muallim. Sampai sholat subuhnya lah. Jadi santri tidak ada batas. Santri tidak layak orang mendapat gelar santri kalau dia tidak punya kebiasaan dia belajar. Ini seandainya santri-santri yang ada di Banjarmasin lah, di mana-mana pondok kan, di mana-mana pondok. Seandainya semua mereka sebelum subuh bangun munajat kepada Allah, masya Allah, niscaya umat-umat yang lain bakal dapat rahmat dengan keberadaan mereka. Sampai Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahib al-Ratib, beliau mengatakan ma adrakna al-ilm bil-qil wal-qal wala hatta bi muzahamatil rijal. Beliau mengatakan saya tidak mendapatkan hakikat ilmu dengan periwayatan dari ini dan dikatakan oleh ulama ini. Membaca kitab ini, habis membaca kitab ini, selesai lagi ini, dimulai lagi ini. Tidak saya dapatkan hakikat ilmu dengan itu. Wala hatta bi muzahamatil rijal. Dan bahkan hakikat ilmu, kata beliau, tidak saya dapatkan dengan saya berdesakan di pintu-pintu orang soleh, orang mulia, berdesakan dengan mereka. Nuntut ilmu, ambil ini dan saya tidak dapatkan hakikat ilmu dengan itu. Tapi tahu apa? Saya dapatkan hakikat ilmu, kata beliau, walakin bi khuluwil qalbi 'anid dunya wal inkisar fi jawfil lail. Tapi saya dapatkan hakikat ilmu dengan mengosongkan hati saya dari kecintaan terhadap dunia, dan saya dapatkan hakikat ilmu dengan saya beribadah dan pecah hati saya di keheningan malam beribadah menghadap kepada Allah. Itu saya dapatkan hakikat ilmu di sana.
Bagaimana dengan kita? Kita yang Masya Allah, mudah-mudahan bisa ada wiridan dia mulai. Makanya orang-orang saleh sampai dikatakan ma'ujidat wilayatul liwali illa biyadillah. Sampai dikatakan bahwasanya seorang wali tidak dilantik menjadi wali melainkan dengan dia punya wiridan dia mulai. Kalau tidak punya wiridan dia mulai, makanya rata-rata santri di Abdurrahman itu dicari rata-rata 10.000 udah terbang terbangnya. Terkenal jadi Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu di sana. Mudah-mudahan keadaan kita dirubah menjadi sebaik-baik keadaan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai dikatakan oleh para orang-orang yang pejuang malam, ya, ada orang pejuang subuh, ada orang pejuang malam. Kita kadang-kadang guru jalan dia mulai itu subuhin untuk berapa subuhnya saat 7, Masya Allah, dan keluar waktunya. Nah, orang-orang yang pejuang dia mulai itu mereka mengatakan saya berjuang 20 tahun dia mulai. Setelah 20 tahun baru saya menikmati 20 tahun manisnya dia mulai. Sampai mereka mengatakan tidak ada yang membuat saya sedih melainkan ketika datang terbitnya saja. 40 tahun yang membuat saya sedih adalah datangnya terbit saja. Itu yang membuat saya sedih. Sampai dikatakan oleh Abu Sulaiman, beliau mengatakan laulal lail ma ahbabtul baga fid dunya. Jikalau tidak ada ibadah di malam hari, saya tidak kepengen hidup di dunia. Itu orang sampai mengatakan seperti itu ada merasakan manisnya. Iya benar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan diriwayatkan oleh Asma binti Yazid, hadis marfu' bahwasanya besok nantinya di hari kiamat manusia dikumpulkan di satu tempat pada mahsyar. Kemudian terdengar panggilan seruan ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Terdengar panggilan mana dulunya mereka-mereka yang selama di dunia lambung mereka jauh dari tempat tidurnya ketika di malam hari. Mana orang yang dicari? Artinya mana orang-orang tahajud. Namun ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, itu ada yang mengatakan adalah mereka yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi kita tahajud. Makanya kada baik boleh habis maghrib. Habis maghrib boleh. Jam 11 bangun. Kumpul mengalir sorangan aja maafkan. Orang boleh kita bangun, orang bangun kita boleh. Ya. Makanya santri keingatkan dulu waktu di Darul Mustafa dikatakan oleh guru-guru yang di rumah, man lam yu'attil waqt at-ta'til lam yuhassil waqt at-tahsil. Orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan semestinya, dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Maksudnya apa? Orang yang tidak mempergunakan waktu tidur untuk tidur, maka dia akan tidur di waktu orang bangun. Orang bangun dia tidur, orang tidur dia bangun. Ya, aneh jadi. Nah, orang kamu ini berusaha, ini boleh. Orang istirahatnya dalam berusaha. Gimana dapatnya? Nah, itu. Insyaallah. Maka ketika diseru mana mereka orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya mana? Fayaqumun wa hum gharib. Maka akan berdiri nantinya pada saat itu, dan pada saat itu yang berdirinya sangat sedikit orangnya. Sedikit orangnya. Maka fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Maka orang yang sedikit tersebut dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Tsumma yu'mar bin-nasi ila hisab, baru manusia yang lainnya dihisab amalnya satu persatu. Mudah-mudahan kita dihisab, dimudahkan hisab kita insyaallah.
Maka dari karenanya Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun salat subuh pakai wudu isya. Salat subuh pakai wudu isya. Artinya salat isya tepat pada waktunya, salat subuh tepat pada waktunya. Bukan salat isya hampir waktu subuh. Salatu wassalamu alaik. Ini satu kali isya. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah. Nangis banyak kelaparan. Ada sembangan. Assalamualaikum. Masyaallah. Ya Allah. Siapa mengenal nama niat hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ikrimah. Ini perawi Ikrimah dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dari siapa? Saya dengar langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang apa? Saya dengar langsung dari Jibril. Jibril mengatakan apa? Demi Allah, Allah yang mengatakan itu. Apa? Siapa orang yang bangun dari tidur, kemudian dia membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa alarm handphonenya itu. Jadi pas bangun Subhanallah. Tapi kadang-kadang kalau alarm handphonenya alarm berbunyi langsung. Wah, hati sudah tanggung. Di pondok-pondok ayat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ketika bangun tidur, nazarallahu ilaihi, dia dapat pandangan dari Allah, ditangkap oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, khusus diberikan perhatian khusus malah. Nah, setelah itu fa'in tawadda, jika dia berwudu, apa yang dia dapatkan? Ghufira, dosanya diampuni Allah. Masyaallah. Fa'in shalla arba'a raka'atin, dan jika dia salat 4 rakaat setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian wudu, kemudian setelah wudu salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat, setiap rakaatnya membaca setelah Fatihah ayat Al-Kursi 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 11 kali. Setiap rakaatnya. Berarti 4 rakaat itu ayat kursinya 4 kali, surat Al-Ikhlasnya 44 kali. Dan setiap rakaatnya setelah Fatihah ayat kursi, surat Al-Ikhlas 11 kali. Nah, begitu setiap rakaatnya. Nah, maka keistimewaannya apa? Ghafarallahu lahu al-batta. Orang tersebut yakin, dipastikan dosanya habis diampuni oleh Allah. Ini amalkan 1 kali seumur hidup. Ini malam Jumat terakhir kita di bulan Rabiul Awal. Amalkan 1 kali seumur hidup. Tapi harus tidur dulu. Harus bisa tidur jam 10 bangun. Cari bakso, cari gorengan, ketika sembahyang. Nah, subhanallah. Hatta seandainya kita bangun, subhanallah, alhamdulillah. Kami kalau yang di dalam musola, pergerakan bangunnya itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, diketok, digedor ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Orang tua harusnya membangunkan anak itu. Bismillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini kan begitu belajarnya bangunnya. Jangan warung mana buka semua juga. Ada itu mana? Ambil itu mau abahnya dulu lah. Ya, sekarang
Itu riwayatnya. Kata Abdullah bin Abbas, semuanya bersumpah. Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah saya dengar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersumpah. Nabi Muhammad tidak bersumpah, itu tidak wajib ya. Demi Allah saya dengar dari Jibril. Jibril pun bersumpah, demi Allah. Allah yang mengatakan seperti itu. Masya Allah. Harus 4 rakaat apa boleh dua-dua? Ya boleh dua-dua. Dua-dua boleh, karena sholat malam itu bagusnya adalah dua-dua. Sholat malam. Sholat tasbih, mau sholat tasbih dan malam dua-dua. Makanya sholat tarawih 2 rakaat. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Dalam sebuah hadis, inna fil jannati ghurafan. Dalam hadis, di surga itu ada kamar. Kamarnya itu antik. Bagian luar bisa dilihat dari dalam. Kita bisa di kamar bisa dilihat. Kita bisa lihat bangunan dari luar, bisa. Tapi bangunan di surga kalau udah berbicara masalah surga, bangunan di luar bisa dilihat dari dalam. Dan bangunan yang ada di dalam keindahannya bisa dilihat dari luar. Orang di luar tidak bisa lihat bangunan di dalam. Tapi di surga beda. Makanya surga itu buah-buahnya pun meskipun tinggi buahnya tidak perlu nyari tangga. Kalau kalian berpikir di surga, ya kamu buah ampalnya tinggi, dari tangga dulu. Kebetulan ada orang cari tangga. Putu adanya dia sendiri yang merunduk. Kita makin langsung. Gigitan pertama lezatnya luar biasa. Gigitan kedua lebih lezat dari yang pertama. Begitu seterusnya. Itu nikmat surga. Tapi walau bagaimanapun, senikmat apapun surga tidak akan menjadi indah tanpa Nabi Muhammad SAW. Itu ainun naim, nikmat yang sebenarnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yang ada di surga yang disifatkan oleh Nabi Muhammad semacam itu, apa kata beliau? A'addahallah. Nikmat tersebut Allah berikan untuk siapa? Liman alanal kalam. Disiapkan Allah bagi orang yang perkataannya lemah lembut, tidak kasar. Itu yang pertama, perkataannya lemah lembut, santun, tidak kasar. Dengan orang lain tidak kasar, lemah lembut. Wa af'amat ta'am, dan orang yang suka memberikan makan buat orang lain, yang suka traktir untuknya. Wah, bapak aku orang menuju traktir aja. Ini yang suka memberi makan orang lain itu balasannya besok dapat kamar dari booking. Bookingannya juga dari sekarang. Kalau mau booking kamar di surga dari sekarang. Dengan cara apa? Tuh ala lemah lembut. Terus apa lagi? Suka beri makan orang lain. Masya Allah. Pemurah orangnya. Yuk makanan. Ini yang masih belum terbiasa mentraktir orang lain. Ini belajar dari mentol sedikit dulu. Mentol 1.000 tahun 500 tahun dulu. Mentraktir itu. Maaf aja kawan. Ini pengaku yang maaf booking kamar di surga. Masya Allah. Dengan cara orang traktir itu. Wah kawan traktir sudah. Karena tahu sedikit, tahu sedikit itu aja, hanya belajar orang lain. Hanya belajar, hanya belajar. Tahun terus sedikit. Karena minggu kena dan tol pulang. Karena minggu kena pulang, hanya 5 tempat. Karena minggu kena, nanti ini mentolnya. Kamu nama masuk gol, kalau ada duit 20 aja, sisihkan sedikit untuk beri makan. Kita punya anak, kita punya istri, itu lain cerita. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga, siapa lagi yang bisa membooking itu kamar? Sahabat asyam, orang yang senantiasa mengiringi puasa wajib dengan puasa sunnah.
Artinya orang tersebut bukan hanya puasa wajib yang dia lakukan, puasa sunnah juga dia kerjakan. Kemudian yang terakhir yang bisa ngebooking untuk amal siapa? Wa shalla bil lail wan nas niyam. Salat di malam hari ketika orang pada tidur. Orang pada tidur tidak bangun malam. Allahu akbar. Tapi hati-hati jangan sholat malam orang pada tidur kita live. Sembahyang tahajud live. Dan sebagainya. Captionnya apa? Captionnya malam yang begitu tenang. Dipoto tasbih sama tangannya sama Quran. La ilaha illallah. Itu dah ilmu. Apalagi ya Allah rumahnya tingkat 2, jaga malam, mukul yang listrik, teng langsung hidupkan lampu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini lagi. Jaga malam di luar. Ya Allah, Masya Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masya Allah. Jaga orang jaga malam. Awaknya katanya pakai batu lah ya. Nah, kerjaan. Allah. Jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah tadi mengatakan di awal tadi ada apa kata Allah? Kenapa Allah membanggakan para pejuang malam ketika mereka beribadah di malam hari? Karena mereka sholat di waktu orang pada tidur. Kita ibadah di halayak ramai itu bisa jadi semangat. Kenapa? Karena dilihat orang. Bisa jadi masuk lihat tapi ya Allah sendiri gelap malam tidak ada orang yang melihat. Masya Allah. Wala status wala apa? Bismillah. Tidak penting orang lain yang melek, yang penting Allah yang melek kita. Di komen sama Allah. Apa komennya? Komennya Abah tuh darah karamati. Aku berikan dia surgaku. Itu komenannya yang udah luar biasa. Ayo anak muda, Bismillah. Anak muda lagi pacaran, bangun di pacaran, Masya Allah. Sudah berarti begini kada dengan bangunnya subuh jangan bangun, Masya Allah. Nah sekarang seseorang itu bisa dikatakan dia mulai itu seberapa dapatnya? Dapatnya seberapa? Nah, dapatnya seberapa? Sebelum itu ada cerita. Seorang anak belajar di rumah Quran. Sampai firman Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Al-muzammil Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia bertanya pada orang tuanya, Abah, ini Allah ngajak bicara siapa? Muzammil ini siapa? Maka abahnya mengatakan itu Allah memanggil kasihnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian anaknya bertanya, sekarang Allah berfirman ya ayyuhal muzammil qumil lail, bangunlah engkau di malam hari beribadah. Maka anaknya berkata kepada orang tuanya, bah, lima adalah qumil lail. Kenapa abah tidak paham, tidak tahu? Maka abahnya beralasan ada Rasulullah. Ini Rasulullah yang punya proyek. Yang punya proyek Rasulullah itu bukan untuk kita. Anaknya yang masih kecil mendengar ayatnya menjawab seperti itu ya. Sampai belajar Al-Quran sampai wa qa'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu ya'lamu annaka taqumu minal lail. Allah mengetahui siapa-siapa yang bangun malam, bahkan dalam sampai
dalam ayat tersebut di 29, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, sekelompok orang yang bangun bersama. Maka anak tersebut kembali bertanya, wahai Abah, yang dimaksud dengan sekelompok orang tersebut siapa? Dan mereka juga bangun malam. Abahnya mengatakan, ada ashabu Rasulillah, itu sahabatnya Nabi Muhammad, itu yang punya proyek sahabatnya Nabi Muhammad. Terus engkau kenapa tidak bangun malam? Ada, itu sahabatnya Nabi Muhammad, orang yang kuat, orang yang punya tenaga super. Terus anaknya langsung mengatakan, anak yang terdidik seperti ini. Apa kata anaknya? Ya walidi, wahai ayahku, la khaira fi rajulin. Dengar. Ya walidi, wahai anak, wahai orang tuaku, wahai ayahku, la khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan sama sekali kalau orang hidup lam yasluk maslak Muhammad wala ashab Muhammad. Tidak ada kebaikan orang hidup selama dia hidup tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad, juga dia tidak menempuh jalannya sahabat Nabi Muhammad. Kebaikan apa yang didapatkan seseorang hidup kalau jalan yang dia tempuh bukan jalan Nabi Muhammad dan jalan para sahabat Nabi Muhammad? Mendengar seperti itu orang tuanya bangun. Langsung pada malam itu orang tuanya bangun malam. Anak yang kecil ingin bangun malam, dilarang sama orang tuanya. Udah jangan tidur aja, masih kecil. Langsung anaknya, kalau ayah melarang saya bangun malam, besok saya laporkan dengan Allah bahwasanya saya ingin bangun malam, tapi ayah saya yang melarang saya. Kata beliau, dan sudah bangun malam sama saya. Langsung bangun malam. Wah, ini keluarga yang Masya Allah. Nah, keluarga yang sangat luar biasa. Dari karenanya, apabila di dalam hadis, apabila seorang suami bangun malam dan dia membangunkan istrinya, ayo bismillah, maka mereka sholat sama-sama 2 rakaat, maka suami istri tersebut dicatat oleh Allah menjadi orang yang memperbanyak mengingat Allah dari kalangan laki dan perempuan, yang mana Allah berikan ampunan dan surga kepada suami istri tersebut. Masya Allah. Diceritakan suatu hari ada salah seorang raja, orang kaya raja. Raja tersebut mengadakan sebuah pengumuman. Siapa yang punya hajat, datangi saya. Tapi datang ke rumah saya di akhir malam. Di akhir malam. Akhir malam itu jam berapa? Ya, kalau subuh sekarang kan jam 4.48. Ya, anggaplah jam 3:30. Akhir malam itu dari akhir ya. 15 menit lagi datang waktu subuh. Siapa yang punya hajat datang. Saya akan berikan apa yang dia inginkan. Kemudian semua orang mengatakan, wahai raja, seandainya engkau berikan pengumuman semacam itu, semua orang bakal menunggu datangnya akhir malam, dan dia bakal datang ke istana meminta berbagai macam keperluan. Rajanya tersenyum. Apa kata rajanya? Fakaifa idza kana dzalika bida min khalidi kulli syai'. Bagaimana kalau panggilan tersebut bukan dari saya, akan tetapi dari Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu. Karena diriwayatkan di setiap malam, dengarkan, di setiap malam terdengar seruan apabila sudah sepertiga terakhir malam, yang ada dari jam 3, dari jam 2, setengah 3, sepertiga terakhir malam. Apabila tersisa sepertiga terakhir malam, maka terdengar seruan dari Allah. Siapa orang yang ingin minta ampun, aku ampuni. Siapa yang mau taubat, aku terima taubatnya. Siapa yang pengen hajatnya dikabulkan, saya kabulkan hajatnya. Siapa yang pengen doanya diijabah, saya ijabah doanya. Ala kada, siapa yang ingin begini, semuanya bakal dikabulkan sampai terbit hajat. Itu seperti dia terakhir malam. Maka dari karenanya ada salah seorang habib, apabila di akhir malam beliau bangunnya seperti ini aja. Bangunnya seperti bangun sebentar. Ya Rabb, anak. Alhamdulillah. Gue. Ya. Malam menjadi gitu.
sampean anak. Dan saya mendengar. Saya mendengar seruan Allah, siapa yang mau diampuni dosanya, saya ampuni saya. Ini kan tender dari Allah, tawaran. Tender dari Allah, tawaran dari Allah. Siapa yang mau mengambil proyek tersebut? Siapa yang mau dosanya diampuni? Anak. Siapa yang mau diterima taubatnya? Anak. Siapa yang mau doanya dikabulkan? Anak. Siapa yang mau hajatnya diizinkan? Anak. Sampai Imam Haddad mengatakan, sungguh tidak pantas seseorang itu mengatakan saya adalah pengejar akhirat. Tidak pantas orang itu mengatakan dia adalah orang yang pengen hidup bahagia di akhirat kalau dia tidak punya kebiasaan dia memberi. Ya Allah. Nah sekarang seberapa dapatnya seseorang itu bisa dikatakan dia mulai. Dikatakan di sini wa'alam annahu yahsul fadla qiyamil lail bi sholati rak'atain. Seseorang itu dapat keistimewaan beribadah di malam hari walaupun dengan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Sebagaimana hadis man qama minal laili walau qadra al-isya kutiba min huwabil lail. Siapa orang yang beribadah di malam hari walaupun sebentar, walaupun sekedar memeras susu kambing, maka dia ditulis menjadi orang yang huwabil lail. Nah, seterus pertanyaannya, apakah